Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tiba di hari yang ke-34 di dalam rangkaian 40 hari hidup dalam Mazmur Tuhan. Dan beberapa hari ini kita ada di edisi spesial Rahasia Keluarga yang Diberkati Tuhan menurut Mazmur Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih terus memperhatikan Mazmur pasal yang ke-128, pasal yang ke-128 ayat 1 sampai yang ke-6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara, saya ingin sekali lagi lebih dalam menyelami dan melihat nilai-nilai yang lain yang terkandung di dalam ayat yang kedua. Dikatakan apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu. Saudara, di dalam sebuah keluarga tidak bisa kita pungkiri bahwa dibutuhkan jeripayah dan usaha, bukan hanya untuk membentuk sebuah keluarga, tetapi juga untuk membangun dan memelihara, bahkan untuk terus menumbuhkan keluarga tersebut. Karena itu Tuhan mengingatkan kita bahwa apabila engkau memakan jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, saya ingin memberikan semangat buat kita untuk terus berusaha, bukan hanya memelihara, tapi juga memperkaya hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara suami dan istri. Dengan demikian, saya mau mengajak saudara melihat bagian firman Tuhan yang lain di dalam Kolose 3, berhubungan dengan berkat atas keluarga. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, banyak kali ayat ini kita pakai untuk berbagai macam hal. Dan memang ini bisa dipakai untuk berbagai macam hal, saudara. Namun apabila kita lihat secara kontekstual, ayat ini didasari dengan judul perikop dari ayat 18, pasal yang ketiga kitab Kolose, ayat 18 sampai ke 25, di bawah sebuah judul perikop, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, pada hari-hari ini, pada masa ini, iblis bekerja begitu rupa. Dia bukan hanya membuat dunia ini kalang kabut, ketakutan dan lain segala macam, namun juga iblis berusaha sedemikian rupa untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Karena itu peran orang tua sangat besar dalam hari-hari ini, baiknya dalam menjaga kerukunan, komunikasi, dan hubungan di antara suami dan istri. Saudara, banyak kali kita berprinsip dengan hidup di dalam kasih. Kita harus kembali bahwa di dalam keluarga harus kita tanamkan nilai-nilai mengenai Tuhan Yesus, nilai-nilai kasih. Karena itu hidup di dalam nilai-nilai kasih dari Kristus, kita akan mengasihi istri kita bukan karena dia istri kita. Kita mengasihi suami bukan karena dia adalah suami kita. Kita mengasihi anak kita bukan karena dia anak kita. Kita mengasihi orang tua bukan karena dia orang tua kita saja. Tetapi kita mengasihi pasangan kita karena kita mau melakukan apa yang kita lakukan sama seperti kita lakukan kepada Tuhan. Prinsip ini harus ada dalam kita, saudara. Karena prinsip ini akan menolong kita menerima kasih Allah yang memampukan kita mengasihi pasangan kita. Kita juga mengerti bahwa kita orang yang terbatas dan bukan orang yang sempurna. Dan memang sebuah tantangan yang besar untuk bisa menerima kekurangan orang lain adalah sebuah tantangan yang besar, saudara. Dan ini harus kita mengerti. Karena itu kita ingat pesan Tuhan di dalam kitab Kolose yang saya hubungkan dengan kitab Mazmur. Apabila engkau memakan jeripayah tanganmu, apapun yang kau usahakan akan berhasil, engkau akan bahagia. Sama seperti di Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah itu sama seperti engkau perbuat kepada Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hatimu, sama dengan engkau melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita bekerja, baiklah kita bekerja. Memang kita bekerja kepada sebuah perusahaan, kepada bos atau atasan kita, tetapi sikap hati kita lakukan semua itu sama seperti kita lakukan kepada Tuhan. Kita kasihi pasangan kita kasihi orang tua, kasihi anak kita, karena kita mau melakukan dengan segenap hati dan kita melakukannya sama seperti kita melakukan kepada Tuhan. Dari situlah saudara, kasih dapat menutupi banyak kekurangan. Kasih dapat menutupi banyak dosa. Biarlah firman Tuhan dapat menolong hidup kita, memberikan kita penerangan yang baru, dan memberikan kita kekuatan yang baru mengubah paradigma dan sikap hati kita untuk belajar mengasihi orang lain, menerima kekurangan orang lain, dan berusaha mengasihi mereka. Apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga, dalam keluarga, perbuatlah itu sama seperti kepada Tuhan. Bukan hanya engkau kepala keluarga, engkau harus bekerja dan engkau harus berusaha. Bukan hanya engkau ibu rumah tangga, engkau harus melakukan ini dan itu. Tetapi perbuatlah segala sesuatu, baik itu untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua. Perbuatlah segala sesuatu sama seperti kita melakukannya kepada Tuhan, dengan segenap hati. Inilah yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini, saudara. Doa saya biarlah Mazmur 40 hari rangkaian Mazmur ini, dan khusus edisi keluarga, rahasia keluarga yang diberkati Tuhan, dapat juga menolong, memberkati, dan memberikan kita penerangan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.